Rencana pernikahan Bunga Citra Lestari dengan Tiko Aryawardana pada tanggal 2 Desember 2023 mengejutkan sekaligus membuat netizen terperangah. Hal tersebut terjadi lantaran belum lama ini BCL pun telah melontarkan pernyataan yang terbilang kontradiksi bahwa sampai kapanpun dirinya tidak akan pernah bisa move on dari Ashraf Sinclair. Di sisi lain, dari beberapa video momen penting BCL di sosial media, seperti momen ulang tahun hingga momen lebaran, sosok Tiko pun selalu ada di dekatnya. Tak hanya soal itu, bahkan rencana pernikahan BCL dan Tiko ini pun juga menyisakan pertanyaan lain soal makam di samping pusara Ashraf yang sudah dipesan BCL. Lantas, bagaimana nasibnya makam seharga di atas 300 juta rupiah itu jika BCL akan menikah dengan Tiko? Selain itu, para sahabat BCL pun mengaku terkejut mendengar kabar ibu dari Noah ini akan menikah dengan Tiko. Karena mereka tidak pernah diceritakan oleh BCL dan juga Tiko terkait hal itu. Namun, seperti apa sosok Tiko, calon suami BCL di mata Ambing yang dikenalnya sangatlah baik? Seperti apa pula bentuk dukungan para sahabat BCL terkait rencana pernikahannya dengan Tiko? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Rencana BCL dipersunting pangeran hatinya yang baru, Tiko Aryawardana, mengejutkan para netizen hingga dibuat terperangah. Rasa terkejut netizen tersebut dilandasi beberapa hal yang pernah diungkapkan oleh BCL sebelumnya. Bagaimana tidak? 3 bulan sebelum menikah dengan Tiko, tepatnya pada tanggal 25 Agustus 2023, BCL pun masih menyebut bahwa dirinya sampai kapanpun tidak akan pernah bisa move on dari almarhum Ashraf Sinclair, mendiang suaminya. Saat itu, netizen pun memahami pernyataan BCL. Ya, wajar saja kehidupan rumah tangga BCL dan Ashraf ketika itu tampak begitu harmonis. Namun, tiba-tiba saja maut pun memisahkan mereka. Kepergian Ashraf untuk selamanya bagaikan sebuah badai di gurun pasir yang membuat BCL pun nyaris tidak bisa lagi menatap masa depan hidupnya. Beruntung, ia pun masih diteguhkan oleh sosok Noah, sang buah hati yang membuat hari-hari BCL pun kembali tertata. Kalau move on, aku rasa sebuah duka seperti ini tuh sampai kapanpun gak akan pernah bisa move on. Prosesnya aja semuanya harus dilewatin gitu. Grieving sendiri kan ada prosesnya ya, dari kita belum bisa terima sampai kita belum sadar, sampai kita sadar gitu apa yang terjadi. Terus setelah itu apa gitu kan, apa yang kita lakuin. Aku rasa jadi merinding gue. Aku rasa segala proses itu aku lewatin dengan cukup sabar terhadap diri aku sendiri. Aku masih dalam proses, tapi prosesnya sekarang blossoming gitu. Udah lebih more happy times, semangatnya lebih banyak gitu. Jadi aku siap untuk memberikan energi itu. Bro, pegangin lututnya bro. Bentar. Identik kan, kita berdua tuh identik, orang tahu nih mereka sama-sama. Jadi untuk tiba-tiba sendiri menjadi diri yang pure sendiri itu kan
nggak mudah gitu, sulit. Jadi aku harus mengenal lagi diri aku sendiri ini seperti apa, berdiri sendiri seperti apa, tidur sendiri seperti apa. Meski pernyataan tidak akan bisa move on pernah dilontarkan BCL, namun pada kesempatan yang sama, BCL pun juga mengatakan bahwa dirinya harus bangkit kembali walau tidak akan pernah bisa move on agar bisa kuat menjalani hidupnya bersama Noah. Tapi benarkah ketika BCL mengatakan hal tersebut pada tanggal 25 Agustus 2023, BCL pun diam-diam sudah memiliki rencana pernikahan dengan Tiko yang direalisasikan pada tanggal 2 Desember mendatang? Pertanyaan itu diajukan karena hingga saat itu BCL sembari tertawa terkejut ketika ditanya soal apakah ia sudah membuka hati untuk kehadiran pengganti Ashraf dalam hidupnya. Namun, di sisi lain, pada momen istimewa BCL, sosok Tiko pun selalu hadir di dekatnya. Hatinya siapa? Aku sampai bingung nih ke arah mana. Bukan move on ya, tapi lebih kayak bangkit kembali. Tapi bagaimana kita bisa hidup kembali, semangat lagi, bangkit kembali, tanpa melupakan, tanpa apa ya? Live with the pain gitu kalau kata orangnya. Kita pelan-pelan belajar untuk bisa hidup dengan pain dan membuat memori-memori baru yang bisa bikin kita bahagia. Kan anak juga perlu bahagia, aku juga perlu bahagia supaya anak bisa bahagia. Itu udah terpuruk, kita berusaha bangun, berjalan lagi, melangkah lagi sampai akhirnya aku bisa bilang sekarang aku ready to blossom gitu. Hidup aku sendiri pun aku lagi ngerasa sepertinya aku sudah melewati banyak hal, sudah melewati berbagai macam proses sampai aku juga merasa ini siap nih. 24 November 2023 sudah datang perwakilan dari beliau untuk mendaftar atau untuk membuat surat rekomendasi nikah. Dan ketika kita periksa secara umum berkasnya lengkap dari Kelurahan Pejaten Barat sesuai dengan domisili dan KTP beliau. Dan kita bikinkan surat rekomendasi nikah yang ditujukan ke wilayah KUA Mengwi, Kabupaten Badung, Bali. Latar belakang yang bersangkutan saya tidak tahu persis, Mas. Yang penting di KTP atau di datanya beliau mencantumkan ya karyawan swasta seperti itu. Ya usianya di sini kan sesuai KTP saja. Usia siapa nih? Tiko, Pak. Pihak lagi 80-an lah. 80 bukan 80 tahun, maksudnya kelahiran 80-an. Statusnya sih di sini cerai hidup ya. Secara umum kalau di kita diketahui bahwa statusnya adalah cerai hidup atau duda. Ditinggal Ashraf bersama buah hati mereka yaitu Noah merupakan pengalaman teramat pahit yang dirasakan oleh BCL. Namun itulah sebuah kenyataan yang harus dihadapi BCL di saat ia pun harus bertahan tegar karena harus melanjutkan hidupnya bersama sang buah hati. Untuk meringankan beban duka, BCL mengaku bahwa apapun yang ia rasakan atau yang dirasakan oleh putranya Noah, keduanya pun berusaha untuk sharing satu sama lain. Tak hanya sampai di situ saja, BCL mengaku jika dirinya dan Noah berusaha saling merasakan apa yang masing-masing mereka tengah alami. Entah itu duka cita atas kehilangan sosok ayah yang dirasakan oleh Noah, atau kehilangan sosok suami yang dirasakan oleh BCL, ataupun pengalaman yang membahagiakan yang mereka alami dalam kehidupan sehari-hari. Emang pengennya temenan,
hubungan, tapi kita punya batasan-batasan di mana dia juga harus punya respect sama orang tuanya, aku juga harus punya respect sama anakku kalau dia ini adalah manusia yang punya keinginan sendiri, pemikiran sendiri, tapi aku pengen segalanya terbuka bagaimana perasaan aku, karena kita kan udah melewati badai ya, jadi kejujuran untuk bagaimana apa yang kita rasakan on a daily basis sehari-harinya tuh aku pengen bisa terbuka. Kalau aku sedih aku bilang sedih, kalau Noah sedih aku pengen dia bisa ngomong sedih juga sama aku, kalau happy bisa sama-sama juga. Kabar mengejutkan BCL akan menikah dengan Tiko 2 hari lagi juga menyisakan pertanyaan terkait nasib liang lahat di samping pusara Ashraf yang telah dipesan Bunga pada tahun 2020 silam. Ya, ketika sang suami meninggal dunia, BCL pun juga memesan liang lahat di samping makam Ashraf yang kabarnya seharga lebih dari 300 juta rupiah. Nasib liang lahat tersebut banyak dipertanyakan oleh netizen jika BCL akan menikah dengan Tiko. BCL mintanya suaminya untuk dimakamkan di San Diego Hills. Iya, untuk 2 orang. Dan itu biasa di San Diego Hills rata-rata kalau suami istri pesen pasti 2. Kedukaan ya pasti kan masih sangat ini ya, shock ya. Jadi pasti mereka maunya bersama-sama, berdampingan. Kurang lebih ya di atas 300. Iya, untuk bisa mendadak, bisa juga order jauh-jauh. Tapi 85% kita punya sales itu selalu untuk perencanaan. Aku dan identik kan, kita berdua tuh identik. Orang tahu nih mereka sama-sama. Jadi untuk tiba-tiba sendiri menjadi diri yang pure sendiri itu kan nggak mudah gitu, sulit. Jadi aku harus mengenal lagi diri aku sendiri ini seperti apa, berdiri sendiri seperti apa, tidur sendiri seperti apa, makan sendiri seperti apa. Geger. Pernyataan Bunga Citra Lestari 3 bulan sebelum menikah dengan Tiko bahwa ia masih menyebut jika dirinya sampai kapanpun tidak akan pernah bisa move on dari Ashraf. Lantas, seperti apa sosok Tiko di mata komedian Aming? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat. Tayang 5 kali sehari dan Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore. Tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi. Jangan lupa saksikan Intens Investigasi yang tayang setiap hari 5 kali. Rencana pernikahan BCL dan Tiko yang akan digelar 2 hari lagi di Bali, rupanya sempat membuat komedian Aming sahabat mereka pun merasa terkejut. Lantaran Aming yang mengaku sering bertemu dengan keduanya. Tapi baik BCL ataupun Tiko tidak pernah bercerita soal rencana bahagia tersebut. Aming pun mengaku justru mengetahui kabar tersebut dari sosial media dan meminta klarifikasi langsung dari BCL dan Tiko. Aming mengaku ikut bahagia dengan rencana pernikahan kedua sahabatnya tersebut, di mana sosok Tiko dikenalnya adalah orang yang baik dan juga perhatian lantaran sering bermain bersama. Kalau ketemu paling di acara ulang tahun, acara kerjaan atau acara gathering apa, tiba-tiba dia mau nikah ya, oh ya itu pun tahunya dari sosial media ya. Bagus lah, ya pokoknya doain semoga pernikahannya langgeng itu aja sih. Pasti mereka itu ya happy aja. Yang pasti ya kalau emang iya beritanya udah official, ya didoain mudah-mudahan langgeng ya. Karena keduanya berhak buat bahagia. Ya kenal lah, maksudnya karena kita sering main bareng juga, jadi emang kenal orang.
Orangnya baik, menyenangkan, orangnya emang perhatian segala macam. Dia akan datang ke Bali mungkin Kak untuk menghadiri. Belum tahu. Oke, doanya aja Kak, doanya Kak. Ya doanya semoga sama aja langgeng, semoga ini bisa jadi pasangannya dia yang terakhir dan selamanya. Amin. Tak hanya komedian Aming, Brisya Jody pun juga mengaku kaget ketika mendengar kabar Becel dan Tiko akan menikah. Namun, ia juga menyatakan turut berbahagia dengan rencana pernikahan keduanya karena menilai Becel dan Tiko sebagai pasangan yang cocok. Namun, BCL dan Brisya Jody mengaku tidak bisa ikut akad nikah di Bali lantaran diduga acara tersebut bersifat private. Tahu tahun ini kan kaget. Baru tahu dari ini aja sih, tapi aku doain yang terbaik aja. Belum sih, tapi biasanya sih kaungnya ngundang. Kaungnya yang penting kaungnya bahagia, tapi happy. Kaungnya tuh adalah salah satu orang yang paling aku hormatin dan aku sayangin juga, apalagi di dunia entertainment ini. Jadi aku berdoa banget untuk kebahagiaan kaungnya. Kaungnya luar biasa banget. Kalau emang beneran merit gitu luar biasa banget, karena kan pasti susah banget, aku yang tahu banget gimana susahnya untuk apa sih yang masa-masa sedih kemarin, masa-masa duka kemarin. Jadi aku berdoa untuk yang terbaik untuk Kak Unge, semoga selamanya sampai mau misalkan bahagia terus, pokoknya sehat dan bahagia terus. Kak Unge deserve happiness. Tak hanya itu saja, penyanyi Delon pun turut berbahagia dengan kabar rencana pernikahan BCL dengan Tiko yang digelar 2 hari lagi di Bali. Meski terkejut mendengar kabar tersebut, Delon pun kini menunggu undangan pernikahan BCL dan Tiko dan berniat akan memeriahkan momen bahagia tersebut dengan menyanyi di acara pernikahan mereka. Tuh pacarnya, tetangganya. Unge. Bukan bilang-bilang ya. Tapi emang gak bilang? Enggak bilang. Surprise dong. Surprise. Tapi udah tahu Pak? Baru baca tadi. Si Unge menemukan tamatan hati. Congrats. Gak pernah cerita dia kan tertutup. Sama siapapun dia gak pernah cerita. Tiba-tiba diberitakan sudah dekat dengan seseorang. Congrats. Aku sih seneng karena temenku bisa merasakan happy juga, aku juga ngerasa senang. Kalau aku lihat sih ya cocok-cocok aja. Emang kenapa kalau mereka bahagia berdua ya kenapa enggak gitu. Enggak, siapapun pemilihan dari Unge ya kita juga support lah, sesama musisi juga kan gitu, sama penyanyi. Apapun yang menurut Unge tuh happy, pemilihan dia tepat, ya kita support. Sampai ngomong mau merit ya, bener? Iya. Ya udah berarti ya cocok lah udah. Ntar gue nyanyi Unge, bener? Ntar gue kontak. Unge dimanapun kamu berada, Kodel ucapkan congrats ya. Nah, sama nanti gue tunggu undangannya. Gue DM dulu ntar ke lu ya. Terus dilancarkan semua. Kalau pemilihan itu tepat ya, pokoknya bahagia untuk lo ya. All the best pokoknya. Gue siap nyanyi di wedding. Ya Unge, all the best. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat, tayang 5 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore. Serta Sabtu, tayang 3 kali sehari, pukul 11 siang, 3 sore, dan 6 sore. Tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.